sudah 13 saksi. Ibu Bapak ya, ini sidang sampai malam sudah diperiksa 13 orang saksi. Pertanyaannya sekali lagi, siapa yang nyata-nyata melihat langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung bahwa Pak Hasto terlibat di dalam dua perkara, yaitu kasus suap sebagai pemberi dan perkara perintangan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Nah, oleh karena itu sekali lagi majelis hakim yang mulia, kalau memang tidak ada bukti, kalau memang kurang bukti, bahkan kalau ada keraguan, bebaskan Pak. Dari saudara saksi bernama Arif menyampaikan bahwa sudah mengetahui titik dari Harun Masiku, tetapi tidak mau diumbar. Padahal ini persidangan yang terbuka ini. Itu menjadi pertanyaan kami, kenapa? Karena ini kami coba untuk mengkaitkan dengan pernyataan komisioner sebelumnya yang menyampaikan sudah mengetahui titik berada Harun Masiku. Dalam waktu beberapa hari akan segera menangkap, kalau nggak salah 7 hari pada saat itu menyampaikan. Nah, ini menguatkan bahwa kenapa Harun Masiku sampai sekarang tidak ditangkap. Hanya dua kemungkinan. Yang pertama, untuk menjadi sandaran politik. Yang kedua, memang ya KPK dalam hal ini tidak bekerja secara profesional, hanya menyampaikan kepada publik. Dan ini semakin menguatkan bahwa kasus ini adalah kasus dengan muatan politik. Nah, kalau kita mengikuti ya perjalanan sidang Hasto Kristanto ya, yang konon dakwaannya adalah merintangi penyidikan dan bahkan tersangkut suap menyuap. Nah, akhirnya dari sini sudah terlihat ya motif sebenarnya. Motif sebenarnya itu dikriminalisasi lah. Apalagi juga Harun Masiku menurut penyelidik KPK pada saat lalu sudah diketahui titik Harun Masiku tempat persembunyian, tetapi juga sampai saat ini pun tidak dilakukan penangkapan. Nah, ini juga ada apa? Nah, apakah memang terkait Harun Masiku tidak ditangkapnya Harun Masiku ini? Apakah karena untuk menyandra khususnya dari kader-kader PDIP? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius sekali. Kenapa seolah-olah kasus Harun Masiku itu memang dibuat serumit ini? Padahal kalau Harun Masiku misalkan ditangkap, pastinya juga permasalahan ini akan semakin jelas dan clear. Bayangkan ketika penyelidik KPK sudah mengetahui keberadaan atau posisi Harun Masiku, dan bahkan pada saat lalu itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahkan menyampaikan setidaknya 1 minggu lah akan ditangkap dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini pun Harun Masiku juga masih belum ditangkap, dan malah yang cukup mengejutkan Hasto Kristanto yang sudah ditersangkakan dan bahkan juga sudah ditahan. Ini kan sangat mengejutkan sekali ya, sangat mengejutkan. Dan bahkan dari persidangan yang sudah 11 kali ini, bahkan dari 13 saksi pun tidak ada yang setidaknya melihat atau mendengar Hasto Kristanto itu merintangi penyelidikan atau bahkan Hasto Kristanto melakukan suap menyuap dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sudah clear menurut saya. Hasto di sini tidak terlibat lah dalam perintangan ataupun bahkan melakukan suap menyuap. Menurut saya ini sudah clear. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari Ari, fakta persidangan tak ada bukti keterlibatan Hasto di 2 perkara. Sudah 11 kali sidang, tapi tidak ada satupun saksi membuktikan langsung keterlibatan Hasto Kristianto dalam 2 perkara, baik suap maupun perintangan penyidikan. Jadi kasus Harun Masiku hanya dijadikan alat untuk membungkam Pak Hasto Kristanto. Nah, seharusnya ya melalui fakta-fakta yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan, seharusnya bisa diputuskan dengan seadil-adilnya ya terkait Hasto Kristanto ini. Apakah ini murni kriminalisasi atau murni penegakan hukum? Kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, ternyata Novel Baswedan itu mengaku pernah tawarkan diri tangkap Harun Masiku, tapi ditolak Firly Bahuri. Nah, seharusnya Firly Bahuri ini yang menurut saya harus dimintai keterangan oleh KPK. Kenapa Firly Bahuri menolak ketika Harun Masiku mau ditangkap? Kenapa ditolak? Karena menurut saya Harun Masiku itu adalah aktor intelektualnya lah. Ketika Harun Masiku ditangkap, pastinya juga akan
membuka tabir-tabir yang saat ini masih abu-abu. Ketika Harun Masiku ditangkap, pasti juga akan membuat semuanya terang benderang lah. Tetapi kenapa tidak ditangkap? Ini juga sangat mengejutkan sekali. Saya masih teringat apa kata Effendi Simbolon pada saat lalu ya. Konon katanya Hasto Kristanto itu dilindungi. Wah, kurang lebih seperti itu. Dilindungi oleh siapa? Konon katanya Pak Jokowi. Nah, apakah terkait penolakan Harun Masiku oleh Firly Bahuri itu ada intervensi dari Pak Jokowi dan lain sebagainya? Ya kita tidak tahu. Yang jelas Novel mengaku pernah tawarkan diri tangkap Harun Masiku tapi ditolak oleh Firly Bahuri. Nah ini juga ada apa semua ini ya? Ada drama apa terkait kasus Harun Masiku ini? Sangat rumit sekali ya, seolah-olah rumit. Padahal kalau misalkan KPK benar-benar bekerja dan mencari keberadaan Harun Masiku, pasti semuanya akan clear dan jelas. Novel Baswedan mengaku pernah menawarkan diri menangkap buron Harun Masiku saat bertugas sebagai penyidik di KPK. Namun tawaran tersebut ditolak Firly Bahuri yang saat ini menjabat pimpinan KPK. Karena pada tahun 2021 ketika kami akan disingkirkan dengan TWK, tes wawasan kebangsaan, kami juga menawarkan untuk membantu menangkap Harun Masiku karena kami juga mendapatkan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Tapi para pimpinan KPK saat itu yaitu Firly Bahuri tidak mau, kata Novel. Novel menyebut tim yang menawarkan diri menangkap Harun Masiku disingkirkan melalui TWK. Sebagai informasi, sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan dari KPK pada 2021. Firly Bahuri tidak merespon dan mendiamkan. Itu artinya dia tidak mau Harun Masiku ditangkap. Selain itu, tim pencariannya juga semua disingkirkan dengan TWK, ujarnya. Novel yakin buron Harun Masiku tidak akan tertangkap saat Firly Bahuri menjabat pimpinan KPK kala itu. Dia berharap berpindahnya tumpuk kepemimpinan lembaga anti rasuah itu bisa memberikan titik terang kasus Harun Masiku. Nah, seharusnya juga pimpinan KPK yang saat ini seharusnya bisa mencari keberadaan Harun Masiku. Karena Harun Masiku itu menurut saya adalah sumber kasus ini ya. Ketika Harun Masiku ditangkap, pasti juga akan membuat terang seterang-terangnya lah kasus yang menjerat Hasto Kristanto. Nah, ini kan juga sangat lucu sekali, yaitu terkait kasus Harun Masiku tetapi sampai menyeret-nyeret nama Hasto Kristanto yang konon katanya merintangi penyelidikan lah, merintangi penyidikan dan bahkan juga tersangkut suap menyuap dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, penyelidik KPK ada pimpinan bilang siapa berani tersangkakan Hasto. Nah ini juga harus diselidiki sampai tuntas. Siapa pimpinan KPK yang dimaksud? Harus ditunjukkan betul. Kalau bisa ya dibawa ke sidang Hasto Kristanto. Siapa pimpinan KPK yang dimaksud? Penyelidik KPK Arif mengungkap ada pimpinan yang mengeluarkan pernyataan siapa berani mentersangkakan Hasto. Arif mengatakan pernyataan itu disampaikan sebelum ekspos kasus suap Harun Masiku ditutup. Hal itu disampaikan Arif saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan terdakwa Sekjen PDIP Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta 16 Mei. Jaksa KPK Takdir Sunan mendalami Arif soal pernyataan siapa berani mentersangkakan Hasto saat ekspos kasus suap Harun Masiku. Di momen ekspos, kembali lagi terlalu banyak berita simpang siur dan sebagainya. Kami butuh penegasan pada saat ekspos tadi. Saksi pun sudah menyatakan siapa-siapa pihak yang akan diekspos. Naik di tanggal 9 Januari 2020, seingat saksi, apakah ada statement siapa yang berani Hasto tertangkap, ucap jaksa. Walaupun faktualnya saat ini terdakwa sudah ada di sini, cuma kami butuh penegasan bahwa ini menjadi isu yang kemana-kemana. Supaya menjadi fakta, semua harus tahu bahwa saksi ada di situ. Bisa tolong disampaikan, sambung dia. Arif kemudian memberikan penjelasan. Arif membenarkan adanya pimpinan KPK yang menyampaikan pernyataan tersebut sebelum ekspos tertutup. Arif hanya menyebutkan pimpinan KPK yang menyampaikan pernyataan itu ialah PLT Ketua KPK. Diketahui PLT Ketua KPK saat itu ialah Nawami Pomolangu. Ya, seperti itulah. Jadi memang ini harus diungkap di sidang ya, atau didatangkan di sidang. Siapa, kenapa sampai mengatakan hal tersebut ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.